Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semangat semua ya belajarnya untuk mempersiapkan ujian akhir semester yang akan dilaksanakan besok. Nah, kali ini saya akan berikan kisi-kisi apa yang harus kalian pelajari untuk ujian akhir semester, khususnya mata pelajaran PKN kelas 7. Nah, yang harus kalian pelajari ya bab 4, bab 5, dan bab 6. Nah, biar kalian makin paham, kalau bisa nonton video ininya lebih dari 3 gitu. Jadi kalian bakal paham banget, nanti lancar lah insya Allah dalam mengerjakannya. Oke. Baik, langsung saja. Yang pertama bab 4, yaitu tentang kebinekaan Indonesia. Kebinekaan ya kondisi bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam, terdiri dari banyak suku bangsa, dari banyak agama, banyak ras, banyak golongan, tetapi saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Faktor penyebab keberagaman. Yang pertama, letak strategis Indonesia, yaitu ada di antara dua benua dan dua samudra. Benua Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Pasifik. Maka dari itu, dulu Lautan Indonesia yang menjadi salah satu pusat perdagangan internasional melalui jalur kapal laut, sehingga banyak orang-orang dari negara lain yang datang tidak cuma untuk berdagang, juga berinteraksi, ada yang nikah dengan orang sini dan sebagainya. Itu makin memperkaya budaya atau serapan bahasa di masyarakat Indonesia. Yang kedua, perbedaan kondisi alam juga mempengaruhi. Tentunya bentuk rumah, makanan pokok, dan mata pencaharian orang yang tinggalnya kondisi alamnya di gunung dan di pesisir pantai akan berbeda. Nah, itu mempengaruhi. Yang ketiga, kondisi transportasi dan komunikasi. Daerah yang akses transportasi dan komunikasinya mudah, itu akan mudah berpindah satu sama lain, saling berinteraksi dan menghasilkan budaya baru. Itu juga daerah atau pulau yang susah aksesnya, mereka mengembangkan budaya di masyarakat mereka sendiri. Yang keempat, kondisi negara kepulauan. Ada kurang lebih 17.000 pulau di Indonesia, baik yang berpenghuni maupun tidak, baik kecil maupun pulau besar. Jadi ya sangat banyak sekali budayaan yang ada di Indonesia. Yang kelima, penerimaan terhadap budaya luar. Ada beberapa budaya yang menerima budaya luar asalkan itu masih positif. Seperti di budaya Betawi itu ada unsur-unsur budaya Cinanya sedikit. Kemudian ada juga daerah atau suku yang tidak mudah menerima budaya luar. Contohnya suku Baduy. Tapi tetap mereka mengembangkan budaya tapi dari nilai-nilai suku mereka sendiri. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalian pasti pernah atau sering dengar lah. Nah, itu berasal dari bahasa Jawa kuno yang ada di kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Dalam Bhinneka Tunggal Ika salah satunya adalah kebebasan memeluk agama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 yang kurang lebih berbunyi negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Keragaman gender. Keragaman gender ada laki-laki dan perempuan, hanya ada dua, yang lain berarti nyimpang atau tidak sesuai kodratnya. Ada namanya kesetaraan gender, yaitu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak sama di hadapan Tuhan dan hukum, serta peranan dan kedudukannya dalam masyarakat. Pada itu ya sekarang banyak yang perempuan DPR, pernah juga jadi presiden, jadi ketua kelas,
Jadi tukang becak pun ada, jadi hampir setara. Kalau dulu kan kerjaan ini nggak buat perempuan, nah sekarang dianggap setara. Nah, salah satu yang memperjuangkannya adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara dan memperjuangkan kesetaraan gender melalui tulisan-tulisannya berisi protesnya terhadap kondisi sosial pada saat itu di mana perempuan susah sekali untuk mengakses pendidikan. Kemudian ya tulisan-tulisannya dibukukan menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Lalu usaha-usaha atau upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun kesadaran gender di masyarakat Indonesia, yang pertama membentuk Komnas Perempuan. Nah, kalau ada perempuan yang melakukan kekerasan, penculikan, perdagangan manusia bisa lapor ke Komnas Perempuan. Bentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatur kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan dan anak. Yang ketiga, keterwakilan 30% perempuan di kursi DPR. Nah, banyak ya perempuan yang di kursi DPR. Lalu suku bangsa, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki budaya sendiri sebagai identitasnya. Jadi yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya berdasarkan kebudayaannya. Budaya itu apa ya? Rumah adat, bahasa daerah, tradisi, senian tradisional, pakaian tradisional, itu budaya. Jumlah provinsi di Indonesia ada 38, jumlah suku kurang lebih ada 1340. Dan persebaran suku di Indonesia, di Papua dan Maluku ada suku Asmat, suku Dani, suku Me, suku Arfak. Di Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, suku Sasak, suku Flores, suku Ende. Di Sulawesi ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, suku Mandar, suku Tolaki, dan suku Buton. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Melayu, suku Banjar. Di Jawa ada suku Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Banten. Di Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minang, suku Tapanuli, dan suku Mentawai. Ya kurang lebih seperti itu. Masih banyak lagi sih sukunya, cuman ini gambaran aja untuk persebaran suku di Indonesia. Kemudian ras. Nah, bedanya suku bangsa tadi dibedakan berdasarkan budayanya, kalau ras dibedakan dari ciri fisik dan garis keturunannya. Ras-ras yang ada di Indonesia beserta persebarannya. Ras Mongoloid Melayu, ciri-cirinya ya tidak terlalu tinggi, kulit sawo matang, hidung tidak terlalu mancung seperti ya kita-kita ini. Sebarannya ada di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua ras Melanesoid, yaitu badan tidak tinggi, kulit gelap, rambut keriting, nah seperti saudara-saudara kita yang ada di Papua, NTT, dan Maluku. Kemudian ras Wedoid, ya, dia ada kayak unsur kemiripan dengan daerah Amerika Latin gitu, tapi ya pergabungan nama Melayu, itulah pokoknya. Adanya di wilayah Sulawesi Tenggara dan sebagian Sumatera. Lalu ras Kaukasoid, yaitu keturunan Eropa, India, Timur Tengah yang sudah lama tinggal di Indonesia. Yang kelima ras Mongoloid Asiatik, yaitu keturunan Cina, Jepang, Korea, pokoknya keturunan Asia Timur yang sudah lama tinggal di Indonesia. Bab 5. Menghargai lingkungan dan budaya lokal. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan mencakup 3 hal, lingkungan fisik, lingkungan flora dan fauna, lingkungan sosial. Lingkungan fisik terdiri dari pesisir dan daratan. Daratan ada dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi itu ya pegunungan, dataran rendah dia bukan pesisir tapi daerahnya panas gitu. Nah, kedua flora dan fauna yaitu tumbuhan dan binatang. Yang ketiga lingkungan sosial, lingkungan tempat manusia tinggal beserta interaksi sosial eh, untuk manusia satu dengan manusia lain.
Budaya lokal ada 4. Yang pertama situs lokal, yaitu tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, Monas, kawasan Kota Tua, Museum Mandiri, Masjid Kudus, Museum Pasca Proklamasi, masih banyak lagi lah. Pokoknya tempat-tempat yang sejarah. Yang kedua, tradisi lokal, tradisi atau kebiasaan masyarakat yang terkait dengan siklus kehidupan manusia. Contoh, di tiap daerah yang mempunyai tradisi kelahiran, tradisi pernikahan, tradisi kematian, dan tiap agama ada tradisi keagamaannya masing-masing. Yang ketiga, kesenian tradisional, yaitu budaya yang berhubungan dengan kesenian daerah. Contoh nih yang kayak di buku tema ya, seni mocopatan di Jawa Tengah, seni hikayat di Aceh, seni lamut di Kalimantan, seni ludruk di Jawa Timur, dan lain-lain. Yang keempat, permainan tradisional, yaitu permainan anak yang dimainkan secara turun-temurun. Contohnya congklak, egrang, tak umpet, bakiak, bentengan, bubak sodor atau galasing, kasti, dan lain-lain. Produk dan jasa lokal ada 3. Yang pertama kerajinan masyarakat, yaitu kerajinan masyarakat yang punya nilai seni. Contoh tas noken Papua, kain songket Palembang, piring dari rotan, payung dari batok kelapa, dan sebagainya. Kedua, produk lokal, ya hasil produk berupa barang yang bisa dijual produknya ya dari lokal. Contoh brand-brand sepatu lokal, kayak Aerostreet, Orkus Egg, dan baju lokal, tas lokal, meja kursi lokal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga jasa lokal, yaitu bentuknya tenaga dan keahlian yang menghasilkan uang. Nah, tentunya penyedia jasanya itu orang lokal. Contoh fotografer, hias pengantin, ojek, dan laundry, dan lain-lain. Kemudian apresiasi atau cara menghargai lingkungan dan budaya lokal. Yang pertama, aktif melakukan. Misal kalian aktif belajar tari tradisional, bela diri tradisional, belajar musik tradisional, nah itu aktif melakukan. Yang kedua, aktif mengonsumsi. Kalau kalian ya milihnya makan di restoran-restoran yang menyediakan masakan Nusantara, aktif mengkonsumsi. Yang ketiga, aktif menggunakan. Ini kaitannya dengan produk-produk lokal kayak baju, tas, meja, kursi itu sebisa mungkin belinya yang brand-brand lokal. Yang keempat atau yang terakhir, aktif mengembangkan. Artinya kita aktif dalam melestarikan budaya itu kayak jadi panitia di event-event kebudayaan, event-event yang jual pakaian brand lokal, terus kita bikin inovasi untuk biar makanan lokal itu punya nilai jual lebih dan sebagainya. Bab terakhir, bab 6, bekerja sama dan bergotong royong. Bekerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk capai tujuan bersama. Jadi ya kerjasama harus, kalau dilakuin satu orang doang belum sama, minimal 2 orang lah itu baru dikatakan kerjasama dan untuk tujuan bersama. Misal remet terus minta tolong teman buat gantiin, nah itu bukan kerjasama karena tujuan satu orang. Manfaat kerjasama, pekerjaan menjadi ringan karena dilakukan secara bersama-sama, pekerjaan jadi cepat selesai, jalin kekompakan, silaturahmi, juga kayak bareng-bareng itu ya kayak rame dan ceria. Nilai penting kerjasama, antara lain saling memahami, saling menghargai, saling membantu, saling mengatasi kekurangan, dan menguatkan kebersamaan. Gotong royong, gotong royong adalah budaya kerjasama yang ada di masyarakat Indonesia.
Gotong royong sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di tiap daerah pasti selalu ada budaya gotong royong. Nah, berikut ini beberapa istilah gotong royong yang ada di tiap daerah, tentunya dengan bahasa daerah masing-masing. Di suku Jawa istilahnya ada gugur gunung atau sambatan. Di Batak yaitu Marsiada Pari. Di Bali Ayah. Di Minahasa Mapalus. Kemudian di suku Sunda Rerewongan. Landasan karakter kerjasama dan gotong royong menurut Ki Hajar Dewantara ada 4. Pertama, olah hati atau karakter biru, yaitu karakternya damai harmonis. Kemudian olah pikir atau karakter hijau, karakternya adalah teliti, akademis, cerdas, begitu. Lebih ke akademik kalau pikir. Yang ketiga, olahraga atau karakter kuning. Karakternya adalah teguh, berani, disiplin. Lalu yang keempat, olah rasa dan karsa atau karakter merah. Karakternya adalah kreatif, komunikatif. Revolusi mental, yaitu suatu gerakan yang bertujuan untuk bentuk manusia Indonesia menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemuan baja, bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api menyala. Ya intinya sih kayak gerakan itu tuh pertama kali dibuat atau digaungkan di pidato Insinyur Soekarno pada 17 Agustus tahun 1957. Ya, intinya ayo kita sebagai bangsa Indonesia harus melakukan revolusi mental. Jadi ya mental kita harus berhati putih, artinya ya kebaikan, mulia, tujuannya baik. Dan berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala, artinya kita berani untuk menghadapi apa saja selagi kita di jalan kebenaran. Itu pengennya Insinyur Soekarno, warga Indonesia seperti itu. Kemudian waktu presidennya Jokowi juga diangkat lagi tuh tentang revolusi mental. Nah, ada 3 elemen dalam revolusi mental. Pertama adalah integritas. Integritas itu ya kita jujur, kita berhati baik terhadap bangsa kita. Kedua, etos kerja, memiliki semangat kerja. Tentunya untuk bangun dan mengharumkan nama Indonesia. Ketiga, gotong royong. Erat kaitannya persatuan dan kesatuan Indonesia. Udah itu aja materi yang harus kalian pelajari di ujian akhir semester 2, yaitu bab 4, bab 5, bab 6. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mudah-mudahan kalian bisa ngerjain dengan lancar. Tapi kayak yang saya bilang tadi, minimal ditonton 3 kali gitu kalau bisa lebih. Jadi makin paham dah kalian. Tetap semangat belajarnya, tetap semangat sekolahnya, tetap semangat untuk meraih harapan dan cita-cita kalian. Salah satunya ya melalui sekolah ini kalian harus semangat dan sabar. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih semua.